Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Today sermon pada hari ini berjudul jalan keluar yang bukan dari Tuhan boleh jadi jalan masuk bagi malapetaka. Saya ulangi, jalan keluar yang bukan dari Tuhan boleh jadi jalan masuk bagi malapetaka. Saudara-saudara, mungkin agak aneh saudara dengar judulnya, tetapi kalau kita renungkan baik-baik terkait dengan firman Tuhan, ini ada benarnya. Saudara-saudara, ketika saudara ada atau sedang berada di dalam suatu hutan, saudara tersesat, tentunya saudara mau cari secepat mungkin untuk keluar dari tempat atau dari hutan tersebut. Kalau saudara berada di satu area, saudara bingung, saudara tidak tahu jalan keluar, tentunya saudara mencari di mana jalan keluarnya. Apakah saudara bertanya? Atau mungkin kalau saudara tidak ada orang tempat kita bertanya, kita mungkin pakai map dan lain sebagainya. Yang penting kita dapat jalan keluar. Itu jalan keluar yang tangible, yang kita bisa rasakan, kita bisa pegang, berwujud. Tetapi ada juga jalan keluar yang mempunyai, yang bisa dikatakan intangible, yang tidak berwujud, yang tidak bisa kita pegang. Tetapi itu merupakan suatu jalan keluar. Ketika saudara dalam keadaan kesulitan, kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, atau mungkin kesulitan atau permasalahan yang sangat berat dalam rumah tangga saudara atau dalam keluarga saudara, saudara perlu jalan keluar. Jalan keluar ini bukan yang bersifat tangible, tetapi ini intangible. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya kita mendapatkan solusi yang baik, yang semua pihak bisa merasakan keuntungan bersama, atau kita terlepas dari kesesakan tersebut. Intinya mencari jalan keluar. Itulah satu ulasan singkat terkait dengan jalan keluar. Saudara-saudara, kita tahu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Jadi untuk hidup perlu perjuangan. Untuk hidup perlu upaya. Ada istilah saudara-saudara, dari zaman saya masih muda dahulu, zaman masih remaja, dan sampai sekarang masih berlaku, mencari sesuap nasi. Mencari sesuap nasi bukan berarti kita cuma cari sesuap nasi, kita makan kemudian kita pergi. Bukan begitu. Mencari sesuap nasi berarti kita bekerja. Hidup memang saudara-saudara adalah tantangan, ya. Hidup ini saudara-saudara adalah suatu tantangan. Tentunya tantangan ini sesuai dengan kapasitas dan kadar dari masing-masing orang. Kapasitasnya bagaimana? Kadar tantangannya bagaimana? Tentunya beda-beda dari tiap-tiap orang. Semua yang jelas, semua orang akan menghadapi tantangan. Siapapun dia, apakah orang besar ataukah orang kecil, semuanya pasti mengalami tantangan. Kita mulai tantangan ketika kita masih kanak-kanak, kita masih PAUD, kita masih SD, masih TK, masih SD, sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai kita sudah bekerja, semua ada tantangan. Tantangan itu nanti tidak ada ketika kita sudah dipanggil menghadap Sang Pencipta. Saudara-saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tidak ada istilahnya madeso, masa depan yang suram, tetapi ini masa depan yang penuh harapan, masa depan yang baik. Saudara-saudara, berbicara tentang rancangan, ini terkait dengan perancangan. Mungkin ada yang mengatakan perencanaan ini sama dengan perancangan. Beda, saudara-saudara. Kalau perencanaan itu bersifat makro, yang menghasilkan rencana. Kalau perancangan itu bersifat mikro,
yang menghasilkan rancangan. Jadi firman Tuhan berbicara mengenai rancangan itu ditujukan kepada masing-masing dari kita. Masing-masing dari kita anak-anaknya. Tuhan punya rancangan yang baik, yang penuh harapan bagi saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Nah saudara-saudara, ada satu pertanyaan besar. Bagaimana kalau kita keluar dari rencananya? Bagaimana kalau kita keluar dari rancangannya? Akibat mungkin dari persoalan hidup kita, atau persoalan keluarga maupun pribadi, bisa keuangan, bisa ekonomi, bisa pekerjaan, bisa jabatan, bisa pacar, bisa suami, bisa istri, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada berbagai orang yang mencari jalan keluarnya masing-masing. Tetapi secara garis besar, ada orang ketika dia menghadapi satu masalah, dia mencari atau mengandalkan paranormal, atau mencari orang pintar. Orang pintar ini bukan orang yang pendidikan S3, orang yang sudah mendapat gelar profesor, bukan. Orang pintar ini bisa saja orang yang berpendidikan rendah, tapi dikatakan dalam tanda petik orang pintar. Tetapi kita tidak terlalu jauh membahas ke sana, karena ada yang lebih penting. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-6, Imamat 20 ayat yang ke-6, saya bacakan, orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri ini adalah huruf besar aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi orang yang suka pergi ke peramal-peramal, orang-orang pintar, orang-orang Kristen, jangan. Ada larangan firman Tuhan, karena orang tersebut dianggap dia berzina di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan akan melenyapkan, Tuhan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kemudian masih ada dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12. Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12. Di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat yang ke-11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Mungkin ada yang berpikir, oh saya tidak mempersembahkan anak saya, baik laki maupun perempuan. Tapi ingat, ketika saudara pergi ke gunung A, gunung B, kemudian saudara mempersembahkan atau mengikat janji bahwa si A atau si B, anak saya atau ini apa saya sebagai tumbal, itu sama dengan saudara sudah mempersembahkan. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati, jangan bermain-main dengan iblis. Dia akan mengejar saudara, tumbalnya apakah keluarga saudara, dan saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena untuk mencari hal-hal yang demikian yang bersifat duniawi, saudara mengorbankan keluarga saudara, anak saudara, atau dan lain sebagainya. Itu saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Hati-hati. Jadi saudara-saudara, orang yang memakai cara-cara seperti mencari orang pintar, itu kekejian di hadapan Tuhan. Kemudian ada orang yang juga mencari jalan keluar dengan cara-cara di luar kehendak Tuhan, seperti melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia mencari jalan keluar tanpa melibatkan Tuhan. Mereka membuat atau melakukan suatu hal seperti
menjilat ke atas, menendang ke bawah. Jadi orang-orang yang di bawahnya dia tekan, dia menjilat ke atas. Ataupun ada yang melakukan fitnah, ataupun ada yang menghasut, ataupun ada yang mengancam, bahkan menganiaya, bahkan membunuh, menyuruh orang membunuh. Hati-hati saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, ada namanya hukum tabur tuai. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-8. Amsal 22 ayat yang ke-8. Saya bacakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 9, ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara-saudara, ada hukum tabur tuai. Saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Saudara menabur kejahatan, saudara akan menabur kejahatan. Saya ingat ada sebuah cerita, ada satu tulisan, siapa menabur angin akan menuai badai. Selalu yang kita tuai lebih banyak. Kalau kita tanam satu biji mangga, kita ketika saatnya dia berbuah, kita tidak cuma dapatkan satu buah mangga, tetapi banyak buah mangga, bisa ratusan. Jadi saudara-saudara, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Bahkan kepada anak cucu kita bisa mendapat kebaikan itu. Tetapi jangan menabur kejahatan, karena juga akan terjadi hal yang tidak baik kepada kita. Sama dengan kita memukul air di dulang, terpercik muka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita jangan mencari jalan keluar yang bukan dari Tuhan. Karena bisa jadi akan menuai bencana. Saudara mencari orang pintar dalam tanda petik, yaitu paranormal, dukun-dukun dan sebagainya. Saudara sedang menjebak diri saudara. Saudara sedang bermain atau bergambling dengan iblis. Hati-hati. Saudara mencari jalan keluar dengan cara-cara yang tidak benar, memfitnah, menipu dan lain sebagainya, menghasut orang. Saudara akan menuai hal-hal yang sama juga, bahkan lebih, karena hukum tabur tuai itu berlaku untuk semua orang. Orang percaya maupun orang tidak percaya kepada Tuhan, tetap berlaku hukum tabur tuai. Atau juga mungkin lebih kita kenal namanya hukum karma. Oleh karena itu saudara-saudara, pikirlah dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Saya ulangi, pikirlah dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur hanya untuk-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman hidup kami dalam melangkah di dalam dunia yang gelap ini, yang banyak kejahatan yang terjadi, agar kami bisa menjadi murid-Mu yang baik, kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.